wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Febrianto, kelas 11 MIPA 1, sekolah SMA 1 Tarakan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang drama. Pengertian atau definisi drama. Teks drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Pengertian lain menyebutkan bahwa drama adalah karya seni berupa dialog yang dipentaskan. Drama sering digolongkan dalam ranah kesusastraan karena menggunakan bahasa sebagai media penyampai pesan. Drama dalam sebutan lain disebut sebagai teater atau seni pertunjukan. Dalam arti singkat, drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian drama. Berikut istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. A. Sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7, berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. B. Lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. 2. Karangan yang bercerita sandiwara. Dan 3. Perbuatan, kejadian, dan peristiwa. C. Tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda atau ronet yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. D. Sendratari. Sendratari kepanjangan dan seni drama dan tail. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. E. Tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Ciri umum karakteristik drama. Ciri umum drama adalah sebagai berikut. Yang pertama berupa cerita, yang kedua berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Unsur-unsur drama hampir serupa dengan jenis-jenis teks lainnya yang berbentuk cerita. Drama juga terdiri dari unsur-unsur pembentuk seperti alur, penokohan, latar, dan unsur-unsur lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian: 1. Pengenalan cerita, 2. Konflik awal, 3. Perkembangan konflik, dan keempat, penyelesaian. B. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, drama mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu paling sering muncul dalam setiap adegan, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh lainnya. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama, dan dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama.
Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. 1. Tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik, pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga, tokoh statis. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama. Yang keempat, tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Selanjutnya, dialog. Dalam sebuah dialog itu sendiri, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga, kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Selanjutnya, latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Selanjutnya, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak, tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Struktur teks drama. Struktur drama yang berbentuk alur pada umumnya tersusun sebagai berikut. A. Prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran letak, dan sebagainya. B. Dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama yang menyangkut protagonis dan antagonisnya. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. C. Epilog. Epilog adalah bagian terakhir dan sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita.
Struktur alur drama. 1. Prolog, pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Yang kedua, dialog, orientasi, konflikasi, resolusi. Yang ketiga, epilog, penutup, intisari, dan cerita. Kaidah kebahasaan drama. Sebagaimana yang tampak pada contoh drama tersebut, kalimat-kalimat yang tersaji di dalam teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh dua tanda petik. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.